たぶらかしたいのだよ。そうしたら君がではないと言っておこもっと強くてもいいですう。よ。全く困ったものだよ、本当に。Di suatu malam yang hening, seorang pemuda bernama Kou terkena sebuah penyakit bernama insomnia dan mutusin untuk keluar rumah di malam hari karena nggak bisa tidur. Bahkan walaupun pada esok pagi Kou harus pergi ke sekolah, namun Kou pun udah muak karena pada satu sisi, sekolah itu merupakan tempat yang kejam bagi Kou. Dan untuk mengisi waktu luang di malam itu, Kou pun mutusin untuk menonton film Skibidi agar bisa membuat hatinya merasa tenang. Tapi saat kau sedang jalan sambil membaca komentar pada video tersebut, kau pun gak sengaja menemukan sebuah mesin minuman yang langsung ngebuat kau menjadi sangat haus. Tapi ketika kau akan memesan sebuah minuman pada mesin itu, datanglah seorang gadis misterius yang tiba-tiba aja menarik tangan kau saat kau ingin kabur. Dan saat melihat wajah kau yang pucat dan lesu, gadis bernama Nazuna itu segera mengenalkan dirinya, lalu mengajak kau untuk pergi melihat pemandangan di malam hari. Lalu saat melewati sebuah jalan yang dipenuhi dengan pria mabuk, Nazuna pun segera menyapa mereka, karena Nazuna sudah biasa melakukan hal itu. Ya, sebagai bentuk hormat kepada pria yang bekerja keras sampai larut malam. Dan karena hal itu cukup menarik, kau pun ikut melakukannya demi menghargai para pria yang sudah bekerja keras di malam itu. Dan setelah berjalan cukup jauh, sampailah mereka ke sebuah apartemen yang rupanya merupakan tempat tinggal Nazuna. Siapa sangka, alasan Nazuna mengajak kau di kamarnya karena Nazuna ingin memberikan sebuah pelayanan kepada kau yang mungkin bisa mengatasi insomnia agar kau bisa tidur dengan pulas di malam itu. Tapi karena merasa jika Nazuna adalah gadis yang mencurigakan, kau pun mutusin untuk pura-pura tidur aja dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya ketika dia sedang tertidur. Namun, saat melihat kau yang seperti udah tertidur, Nazuna pun tiba-tiba saja menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah seorang vampir. Tapi karena kau saat itu masih sadar, kau pun langsung bertanya tentang apa yang sedang Nazuna perbuat kepada dirinya. Dan karena udah merasa ketahuan, Nazuna pun lantas menjelaskan kalau dia merupakan seorang vampir malam yang selalu mencari mangsa dengan modus mengajak korbannya untuk tidur bersama. Namun, saat kau mengira jika ia akan menjadi vampir karena gigitan Nazuna tersebut, Nazuna pun lantas menjelaskan kalau cuma terkena gigitan biasa, maka kau akan baik-baik saja dan gak akan langsung membuat kau menjadi seorang vampir. Lalu, karena kau begitu penasaran dengan hal itu, Nazuna pun segera menjelaskan semuanya kepada kau bahwa jika ingin menjadi seorang vampir, maka kau harus saling jatuh cinta kepada vampir yang menggigitnya. Tapi saat mendengar hal itu, kau pun langsung teringat dengan kehidupannya di sekolah yang begitu membosankan karena sering merasa tertekan. Dan karena udah muak dengan kehidupannya di sekolah, kau pun mengatakan kepada Nazuna kalau dia ingin menjadi seorang vampir agar bisa keluar pada malam hari dengan sangat bebas. Tapi saat mendengar hal itu, Nazuna pun langsung menjadi salting, karena itu artinya jika kau ingin menjadi vampir dengan bantuan Nazuna, maka kau harus mencintai Nazuna agar bisa membuat kau menjadi seorang vampir seutuhnya. Dan karena mereka udah saling sepakat, kini kau pun harus bisa memikirkan sebuah cara agar bisa membuat mereka saling jatuh cinta satu sama lain. Karena jika hanya dengan gigitan biasa aja, gak akan membuat kau berubah menjadi vampir sepenuhnya. Lalu pada keesokan malam, di saat kau sedang mencari Nazuna di jalan, datanglah Nazuna yang langsung mengajak kau untuk mampir ke kamarnya pada malam itu. Tapi karena merasa kesal dengan Nazuna yang sering terlambat, kau pun segera mengajak Nazuna untuk bertukar kontak agar mereka bisa saling menghubungi satu sama lain. Tapi sewaktu melihat ponsel Nazuna yang begitu jadul, kau pun langsung menjadi sangat kesal karena Nazuna masih menggunakan Nokia jadul tersebut. Namun, karena saat ini kau udah berada di kamarnya, Nazuna pun langsung mengajak kau untuk segera tidur dan melupakan semua hal itu aja. Tapi, di saat Nazuna akan meminta darah kau pun langsung menolaknya karena kau mengira jika Nazuna pasti udah menghisap darah dari para pria lain. Namun, Nazuna pun langsung membantah hal tersebut dan berkata kalau semenjak bertemu dengan kau, Nazuna udah gak pernah mencoba darah orang lain lagi. Dan saat mendengar hal itu, akhirnya kau pun langsung mengizinkan Nazuna untuk kembali menghisap darahnya. 安心している自分がいた。 Namun lagi-lagi, pada keesokan hari, kau pun mulai kembali merasa kesal dengan Nazuna yang sangat sulit untuk ditemukan pada malam hari. Hingga ketika Nazuna kembali datang,
Kou pun segera menunjukkan sebuah jam tangan kepada Nazuna, sebuah jam yang bisa membantu mereka berkomunikasi secara jarak jauh. Lalu Kou juga menceritakan kalau sewaktu masih kecil, Kou sempat membeli beberapa jam itu untuk ditaruh ke beberapa tempat random di sekolahnya, berharap ada orang yang menemukan jam itu dan bisa menjadi teman Kou. Tapi di saat mendengarkan kisah Kou yang sangat menyedihkan itu, Nazuna pun langsung tertawa karena merasa miris dengan kehidupan Kou yang gak punya teman satupun. Kemudian, di saat mencoba jam tersebut, Nazuna pun langsung merasa bahagia karena akhirnya mereka pun bisa berkomunikasi secara jarak jauh. Dan sebagai rasa terima kasihnya, Nazuna pun segera mengajak Kou untuk terbang, lalu melihat pemandangan kota yang begitu indah. Dan karena sebentar lagi hari akan menjelang pagi, Nazuna yang udah nggak tahan segera mencaplok Kou sebelum berpisah di hari itu. Tapi ketika Kou akan pulang di pagi hari, di sana Kou pun gak sengaja bertemu dengan seorang gadis SMA bernama Akira yang mengaku sebagai teman semasa kecil Kou. Bahkan saat ini, Akira pun berkata kalau dia juga memiliki jam tangan yang sama dengan Kou karena dia pernah menemukan jam tangan itu yang gak sengaja Kou taruh di atas lokernya saat masih SD. Dan setelah mendengarkan cerita Akira, akhirnya Kou pun baru teringat kalau Akira memang pernah menjadi teman semasa kecilnya. Tapi saat melihat Kou yang gak memakai seragam untuk pergi ke sekolah, Akira pun lantas bertanya bahwa kenapa Kou gak masuk ke sekolah seperti biasa lagi. Namun karena hari sudah semakin pagi, Akira pun langsung berpisah dengan Kou sebelum Kou menjawab pertanyaan tersebut. Lalu pada esok malam, Kou pun segera pamit kepada Nazuna dan mutusin untuk kembali bertemu Akira karena ia harus menjawab pertanyaan Akira kemarin. Hingga setelah kembali bertemu dengan Akira, Kou pun lantas menjawab kalau dia sebenarnya udah malas sekolah karena sekolah hanya ngebuat Kou merasa tertekan setiap hari. Tapi tak lama kemudian, datanglah Nazuna yang ternyata udah mengikuti Kou sedari tadi. Melihat Nazuna yang datang, Kou pun akhirnya menjelaskan kalau Nazuna bukanlah seorang gadis biasa, di mana Nazuna ternyata adalah seorang vampir malam yang sangatlah kuat. Dan ketika Akira nggak percaya dengan hal itu, Nazuna pun langsung mencaplok Kou untuk membuktikan kalau dia memang merupakan seorang vampir. Kemudian, Nazuna pun segera mengajak mereka berdua di kafe untuk menjelaskan semuanya kepada Akira bahwa alasan Kou selama ini udah bolos sekolah ya karena Kou ingin berubah menjadi seorang vampir dan meninggalkan kehidupan manusianya yang begitu membosankan ketika sudah berada di sekolah. Tapi entah kenapa, ketika melihat Kou yang begitu akrab dengan Akira, langsung ngebuat Nazuna pun menjadi kesal sendiri, lalu pergi meninggalkan Kou begitu aja. Merasa jika Nazuna mungkin sedang merasa cemburu, Kou yang udah mulai ngantuk, akhirnya mutusin untuk segera pulang aja sebelum hari menjelang pagi. Tapi saat akan pulang, Kou pun malah terjatuh di sebuah jembatan. Namun secara tiba-tiba, Nazuna pun malah kembali datang karena nggak ingin menyia-nyiakan darah Kou yang begitu nikmat. さっき転んで Pada malam selanjutnya, Kou pun mutusin untuk keluar di malam hari agar bisa kembali lagi bertemu dengan Nazuna dan meminta maaf karena udah membuatnya merasa cemburu. Tapi di saat Kou melewati sebuah jembatan, Kou pun gak sengaja melihat seseorang yang sedang melakukan caplokan dengan pacarnya. Dan hal itu cukup membuat Kou menjadi salting saat melihatnya. Dan tak lama kemudian datanglah Nazuna setelah dipanggil oleh Kou menggunakan jam tangan tersebut. Dan karena Kou baru saja melihat orang yang saling melakukan caplokan, Kou pun segera menyuruh Nazuna untuk mencaploknya. Siapa tahu hal itu bisa ngebuat mereka saling jatuh cinta, lalu membuat Kou berubah menjadi seorang vampir. Tapi setelah ngelakuin caplokan itu, gak ada apapun yang terjadi, bahkan Kou pun gak merasakan apapun yang terjadi pada tubuhnya. Melihat hal itu, Nazuna pun lantas berkata, kalau cuma caplokan aja mungkin gak akan bisa membuat orang saling jatuh cinta, dan mungkin mereka butuh yang lebih dari sekadar caplokan. Namun ketika mendengar hal tersebut, pikiran Kou pun langsung menjadi traveling dan salting kepada Nazuna. Lalu pada malam itu, Akira yang sedang gabut mutusin untuk bertemu dengan Kou kembali, lalu melihat apa yang sedang dilakukan oleh Kou dan Nazuna ketika di malam hari. Awalnya mereka pun hanya bermain game bersama, tapi ketika hari sudah semakin malam, Nazuna pun segera mengajak mereka untuk tidur bersama, karena Nazuna ingin kembali menghisap darah Kou lagi.
Namun, ketika mendengar hal tersebut, Akira pun lantas bertanya kepada Kou kembali bahwa apakah kau memang ingin menjadi seorang vampir? Dan tanpa pikir panjang, Kou pun lantas menjawabnya kalau dia memang ingin menjadi seorang vampir yang sama seperti Nazune agar bisa keluar dari kehidupan manusia yang penuh dengan tekanan batin. Lalu sebelum hari menjelang pagi, mereka pun segera tidur bersama sambil ngebahas beberapa kenangan masa kecil mereka sewaktu masih SD. 別に友達でいられるでしょ。 Hingga pada keesokan hari, Akira yang terbangun di pagi hari segera pamit kepada Kou karena harus berangkat sekolah seperti biasa. Tapi pada suatu malam, Nazuna pun mulai merasa bosan karena Kou udah nggak pernah datang untuk menemuinya lagi. Dan karena sudah merasa gabut, Nazuna pun mutusin untuk membersihkan kamarnya aja, lalu berniat untuk datang ke pemandian air panas agar bisa menghilangkan rasa capek yang dia miliki. Tapi ketika Nazuna sedang mandi di sana, Nazuna pun malah mencium bau Kou yang langsung ngebuat Nazuna pun keluar sampai lupa membayar tagihan pemandian air panas tersebut. Namun, ketika melihat Nazuna yang masih basah, Kou pun malah menjadi salting dan merasa jika Nazuna lebih cantik dari biasanya. Lalu, karena mengira jika mungkin saat ini ia sedang merasakan cinta kepada Nazuna, Kou pun segera menyuruh Nazuna untuk mencaploknya. Siapa tahu Kou bisa langsung berubah menjadi seorang vampir. Tapi setelah mendapatkan caplokan itu, sama sekali nggak ada perubahan apapun yang langsung ngebuat Kou merasa kesal dengan hal itu. Dan untuk menghilangkan rasa kesal tersebut, Nazuna pun mutusin untuk mengajak Kou beristirahat di sebuah hotel cinta. Tapi ketika masuk ke dalam hotel tersebut, Kou pun malah merasa cemas karena mengira jika Nazuna ingin mengajak Kou untuk melakukan skibidi. Tapi saat mendengar hal tersebut, Nazuna pun lantas mengatakan sebuah fakta kalau sebenarnya ketika Nazuna menggigit Kou, Nazuna merasa seperti sedang melakukan skibidi dengan Kou. Karena ternyata cara vampir melakukan skibidi ya dengan cara menghisap darah. Hingga setelah pulang dari hotel tersebut, Nazuna pun segera mengajak Kou di kamarnya karena Nazuna akan melakukan pijatan mantap kepada Kou yang mungkin bisa menghilangkan rasa capek yang Kou rasakan. Tapi walaupun pijatan itu sangatlah nikmat, namun Kou pun harus bisa menahan hasrat skibidinya ketika melihat Nazuna yang sedang memakai baju suster yang sangat cantik. Kemudian Nazuna juga menjelaskan kepada Kou kalau ini merupakan pekerjaan Nazuna selama ini, di mana Nazuna sering membuka jasa pijat kepada orang-orang yang capek bekerja, lalu mendapatkan uang untuk bertahan hidup dan menyewa kamar apartemen. Dan benar aja, tak lama kemudian, datanglah seorang wanita kantoran cantik yang ternyata udah berlangganan di tempat pijat Nazuna. Tapi karena Nazuna lagi malas bekerja, Nazuna pun malah menyuruh Kou untuk melayani gadis itu. Dan karena Kou merupakan seorang pemula, Kou pun mulai memijat gadis itu dengan menggunakan beberapa teknik yang sudah diajarkan oleh Nazuna tadi. Kemudian sembari dipijat oleh Kou, wanita itu pun lantas menjelaskan kalau dia merupakan seorang pekerja kantoran yang kini udah mulai merasa tertekan dengan pekerjaannya. Bahkan ketika mendapatkan telepon dari sang atasan, gadis itu pun langsung menjadi panik dan harus segera kembali bekerja. Namun ketika gadis itu akan berangkat kembali ke kantor, Kou pun lantas menghentikan gadis bernama Sumi itu, serta berkata jika Sumi sebaiknya beristirahat aja. Dan saat Nazuna melihat hal tersebut, Hai? setelah melempar Sumi dari atas gedung, Kou pun segera membuat Sumi merasa tenang dan berkata kalau Sumi harusnya beristirahat pada malam hari, lalu nggak perlu memikirkan pekerjaan yang akan membuat Sumi semakin tertekan. Karena selagi masih muda, Sumi sebaiknya menikmati masa mudanya dengan penuh tawa bukannya tekanan. Setelah mendengar hal tersebut, それ君変だ tapi pada suatu malam, Kou yang sedang menunggu Nazuna pada malam hari, gak sengaja melihat seorang gadis yang akan digoda oleh seorang om nakal. Tapi situasi pun menjadi semakin memburuk saat gadis cantik yang Kou lihat tersebut malah datang dan menghampiri Kou di tengah hujan yang cukup deras. Ketika melihat Kou yang sedang sendirian, gadis bernama Seri itu segera bertanya tentang apa yang sedang Kou lakukan saat ini. Namun, saat mendengar jika Kou saat ini sedang ingin membuat seseorang jatuh cinta, Seri pun lantas mengajak Kou ke bawah jembatan karena dia ingin memberikan beberapa tips kepada Kou. Tapi, bukannya memberikan tips kepada Kou, Seri rupanya malah membohongi Kou dan berkata kalau dia sebenarnya merupakan seorang vampir yang sedang mencari mangsa. Tapi ketika gadis itu akan menyerangnya, datanglah Nazuna yang segera menghentikan hal tersebut, lalu mengajak Seri sampai berhenti menyerang Kou. Tapi di saat Nazuna sedang fokus bertarung melawan Seri,
datanglah para vampir lainnya yang malah ngebawa Kou pergi begitu aja. Hingga setelah terbang cukup lama, Kou pun segera dibawa ke sebuah apartemen yang berisikan beberapa vampir cantik di sana. Dan ternyata, setelah mengetahui kalau Kou ingin menjadi seorang vampir, seorang petinggi vampir yang bernama Nico pun berkata kalau dia bisa langsung ngerubah Kou menjadi seorang vampir seutuhnya. Tapi ketika mendengar hal tersebut, Kou pun langsung menolak dan membantahnya, dan berkata kalau dia hanya akan menjadi vampir dengan menggunakan bantuan dari Nazuna saja. Dan saat melihat Kou yang menolak tawaran mereka, seorang vampir bernama Hatsuka pun berkata kalau Kou harus segera dihabisi akibat sudah menolak tawaran dari mereka. Karena saat ini, semua vampir pun mulai merasa terancam karena manusia seperti Kou udah mengetahui keberadaan para vampir. Namun tak lama kemudian, Nazuna pun datang dengan perasaan yang kesal karena mereka semua udah menculik Kou. Kemudian Nazuna pun lantas menjelaskan kepada mereka kalau dia sudah membuat sebuah perjanjian dengan Kou, di mana dia akan merubah Kou menjadi seorang vampir dengan menggunakan caranya. Tapi ketika melihat mereka yang mulai ragu dengan perkataan Nazuna, Kou pun berkata kalau dia percaya jika Nazuna bisa merubahnya menjadi seorang vampir, bahkan jika harus menunggu selama beberapa tahun. Tapi ketika mendengar hal itu, semua vampir pun langsung terdiam dan gak menyangka jika Kou masih belum tahu peraturan untuk menjadi seorang vampir. Dan oleh karena itu, Nico pun lantas menjelaskan bahwa jika Nazuna gagal mengubah Kou menjadi vampir dalam 1 tahun, maka Kou akan mati akibat racun gigitan Nazuna selama ini. Tapi karena udah muak dengan perkataan mereka, Nazuna pun segera mengajak Kou untuk kabur agar Kou nggak diincar lagi oleh mereka. Dan setelah itu, Kou pun langsung curhat kepada Akira, berkata jika dia hanya punya waktu 1 tahun untuk menjadi seorang vampir. Dan jika Kou gagal menjadi vampir dalam waktu 1 tahun, maka Kou akan segera dihabisi oleh semua vampir yang ada. は乗るから Tapi pada suatu malam, ketika Kou sedang mencari Nazuna, Kou pun gak sengaja melihat seorang pemuda yang langsung ngebuat Kou bersembunyi seakan gak ingin bertemu dengannya. ねえ、なんでなんか顔 Tapi walaupun Kou sudah memalingkan wajah, pemuda bernama Mahiro itu malah menghampiri Kou yang sedang mencoba bersembunyi. Dan sebelum pulang di malam itu, Mahiro pun segera mengajak Kou untuk berbicara sebentar, bahkan membahas kenangan masa kecil mereka saat masih bermain bersama. Karena ternyata, Mahiro ini merupakan salah satu teman masa kecil Kou yang sering bermain dengan Kou sewaktu masih kecil. 僕から見て。いや、 Lalu tak lama kemudian, datanglah Akira yang gak sengaja melihat mereka di sana. Lalu karena mereka semua udah berkumpul, Mahiro pun mutusin untuk mengajak mereka bermain pada malam-malam selanjutnya. ありがとう。ちょっと勇気出たわ。 Namun di suatu malam, Seri yang sedang merasa gabut akhirnya memutuskan untuk menemui Kou dan mengajak Kou untuk nongki di sebuah ruang karaoke. 呆れてたけど好きにしろって。クソ上がる曲入れよ人が歌ってる時に Tapi ketika mereka sedang asik nongki di sana, dari arah luar datanglah seorang pemuda aneh yang nampaknya ingin masuk dan ingin bertemu dengan Seri. Tapi saat melihat pria tersebut, Seri pun lantas menjelaskan kalau pria aneh itu ia merupakan orang yang pernah Seri bantu beberapa waktu yang lalu. Tapi semenjak mendapatkan bantuan dari Seri, pria aneh itu malah terobsesi dengan Seri dan bahkan sampai ingin menjadi pacar Seri untuk selamanya. Tapi karena udah muak diikuti selama ini, Seri pun akhirnya mengatakan kepada Kou bahwa dia akan segera menghabisi pria itu sekarang juga. とか言えるのか人間のルールなんかのことで言い争ってたの。はず Tapi ketika mendengar hal tersebut, Kou yang panik pun segera menarik tangan pria itu, lalu membawanya kabur sejauh mungkin dari Seri. Kemudian pria itu pun langsung menjelaskan sebuah alasan kepada Kou, sebuah alasan yang sampai ngebuatnya terobsesi kepada Seri. Di mana beberapa bulan yang lalu, dia nggak sengaja bertemu dengan Seri. Namun setelah itu, Seri pun selalu menggodanya, bahkan membantu apapun yang dia butuhkan. Nah, semenjak itulah, dia pun menjadi sangat terobsesi kepada kebaikan Seri, yang tanpa ia sadari, kalau Seri sebenarnya hanya memanfaatkan dirinya selama ini untuk uang semata. Namun sejauh apapun mereka berusaha kabur, Seri pun berhasil menemukan mereka dengan kecepatan vampirnya. 適当な Tapi, ketika Seri akan menghabisi pria tersebut, datanglah Nazuna, lalu segera menghentikan serangan tersebut agar nggak melukai Kou.
Dan karena merasa kasihan kepada pria itu, Ko pun langsung mendapatkan sebuah ide di mana dia langsung menyuruh Seri untuk menjadikan pria itu sebagai vampir. Karena daripada menghabisi pria itu, mending Seri menjadikannya sebagai vampir yang mungkin bisa menjadi bawaan Seri. Dan setelah mendengarkan perkataan Ko tersebut, akhirnya Seri pun mau setuju untuk ngerubah pria malang itu menjadi vampir dan menjadi bawahannya. 祝いのカラオケに決まってんだろ Namun, pada keesokan harinya, ketika kau sedang berjalan bersama Nazuna, mereka nggak sengaja bertemu dengan seorang teman Nazuna yang ingin meminta bantuan kepada Nazuna untuk menjadi pelayan di kafenya. Di mana jika Nazuna bisa bekerja dengan baik, maka Nazuna akan mendapatkan uang yang sangat banyak dan mungkin bisa membeli apapun yang Nazuna mau untuk memenuhi isi apartemennya yang begitu sepi. Dan walaupun pekerjaan itu cukup memalukan di mana menjadi maid, namun Nazuna pun harus tetap melakukannya demi bisa mendapatkan uang untuk membayar uang apartemen. Singkat ceritanya, setelah bekerja cukup lama di sana, pada keesokan hari Nazuna pun akhirnya bisa membeli beberapa benda untuk mengisi ruang apartemennya yang sangat kosong melompong. Namun ketika kau akan pulang di malam itu, kau nggak sengaja bertemu dengan seorang wanita aneh yang bersetelan seperti seorang detektif. Dan rupanya alasan wanita itu muncul di hadapan kau karena dia ingin berbicara dengan kau sebentar. いいよ。 Kemudian setelah mengajak kau di sebuah kafe, wanita bernama Angko itu segera bertanya bahwa apa alasan anak SMA seperti kau keluar di tengah malam. Dan kau pun lantas beralasan kalau dia sebenarnya hanya sedang terkena insomnia dan gak bisa tidur lalu pergi mencari angin. Namun sebelum berpisah dengan Angko pun segera memperingatkan kepada kau bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang pria yang hilang secara misterius. 人とか人間関係のあれこれを調べたり、仲のいい友人からはこう呼ばれて、知らないって。ほんとせっかくだから次はちゃんとナンパしてくれ。 Dan setelah bertemu dengan Angko, kau pun lanjut bertemu dengan Mahiro dan Akira yang kini ingin mengajak kau untuk masuk ke sekolah di malam hari dan menguji nyali di sana. Lalu setelah berhasil masuk, Mahiro pun segera menceritakan sebuah kisah horor kepada mereka, di mana pada beberapa bulan yang lalu, ada seorang guru yang menghilang secara misterius di sekolah itu. Tapi karena itu hanyalah sebuah mitos belaka, Mahiro pun segera mengajak mereka ke atap sekolah untuk melupakan cerita horor tadi sambil tertawa terbahak-bahak. Namun, ketika Mahiro akan mengajak mereka untuk melihat kelas paling ujung di sana, mereka malah bertemu dengan seorang vampir aneh yang tiba-tiba saja ingin menyerang Akira. Tapi ketika Akira akan kena gigit, kau pun segera menghantamnya, lalu mengajak mereka untuk kabur sejauh mungkin sebelum vampir itu bangkit kembali. Tapi di saat vampir itu akan kembali pulih, datanglah Anko yang entah bagaimana bisa mengetahui keberadaan mereka di sana. Dan yang lebih mengejutkan, Anko pun bisa mengalahkan vampir itu dengan hanya menggunakan sebuah cincin misterius yang dia miliki. よいしょ。よかった。何を。離すなちゃんと握ってろこのままで死ぬ。 10年前。 Lalu setelah menghabisi vampir tersebut, Anko pun lantas memperingatkan mereka semua untuk gak keluar lagi pada malam hari. Bahkan Anko pun langsung memperingatkan kepada Ko untuk tidak coba-coba menjalin hubungan dengan seorang vampir karena vampir itu adalah makhluk yang sangat licik. Namun semenjak kejadian semalam itu, Ko pun mulai merasa khawatir dan bahkan sedikit merasa takut ketika bertemu dengan Nazuna. Lalu setelah mendengar kejadian yang Ko alami kemarin, Nazuna pun lantas menjawab kalau vampir yang mereka temukan itu merupakan vampir yang mungkin udah menahan rasa laparnya setelah sekian lama. Karena jika vampir gak makan selama beberapa bulan, maka mereka akan menjadi lepas kendali dan menyerang apapun yang mereka lihat. Kemudian untuk menghilangkan rasa cemasnya, Nazuna pun segera mengajak Ko keluar rumah. Siapa tahu Ko bisa melupakan kejadian semalam. Tapi pada satu sisi, Ko juga ternyata mulai merasa takut kalau Anko akan menghabisi Nazuna seperti vampir kemarin malam. Dan oleh karena itu, Ko pun segera menyuruh Nazuna untuk segera merubahnya menjadi vampir agar Ko bisa melindungi Nazuna menggunakan kekuatan vampirnya nanti. Tapi pada saat yang sama, Ko pun malah kembali teringat dengan perkataan Mahiro yang sedang mengantar beberapa paket bunga kemarin malam. Di mana Mahiro pun lantas bertanya kepada Ko bahwa apakah kau memang ingin menjadi seorang vampir? Karena menurut Mahiro, kau sebaiknya memikirkannya kembali, karena walaupun kau nantinya menjadi vampir yang kuat, gak akan menjamin kalau kau akan selamat dari kejaran Anko dan juga para detektif vampir lainnya. Kembali pada Ko, di mana saat ini,
Ko pun mutusin untuk mengajak Nazuna di kamarnya sambil mencoba melupakan apapun yang terjadi kemarin. Tapi saat melihat rasa cemas di wajah Ko, Nazuna pun lantas berkata bahwa jika kau udah takut, maka kau sebaiknya gak memaksakan dirinya untuk menjadi seorang vampir. Tapi saat mendengar perkataan Nazuna yang seperti meremehkan perasaannya, Ko pun segera mendorong Nazuna dan berkata kalau dia akan tetap menjadi seorang vampir. チューされ Tapi pada satu malam, Ko pun malah kembali bertemu dengan Anko yang nampaknya sedang mencari dan memburu para vampir lain. Dan karena merasa curiga kepada Ko selama ini, Anko pun lantas bertanya bahwa Ko sebaiknya mengatakan hal yang sebenarnya tentang hubungan Ko selama ini dengan seorang vampir. Tapi karena panik, Ko pun mutusin untuk tetap diam dan ingin pergi begitu aja. Namun karena Ko nggak ingin menjawab pertanyaannya, Anko pun segera memanggil beberapa polisi agar membuat Ko nggak berkeliaran di malam hari lagi. 説得する必要はなくなったわけだ。で危険な人間だ。どうが決めろ。人として生きるか私が殺すから。よろしくお願い Melihat beberapa polisi yang mulai datang, Ko pun segera kabur secepat mungkin dan bersembunyi di sebuah taman yang sunyi. Namun, saat Ko sedang bersembunyi dari para polisi, datanglah seorang vampir yang ingin membantu Ko. Singkatnya, tak lama kemudian, sampailah mereka ke sebuah apartemen yang merupakan tempat tinggal dari vampir bernama Hatsuka itu. Dan rupanya selama ini, Hatsuka memiliki 3 vampir pembantu yang sangat setia untuk melayani Hatsuka. Lalu sembari menunggu Hatsuka yang sedang mandi di malam hari, Ko pun mulai merasa cemas tentang Nazuna yang udah gak pernah menemui Ko sedari kemarin. Mendengar hal itu, Hatsuka pun lantas menjelaskan kalau saat ini, Nazuna ternyata sedang bertengkar dengan Niko yang ingin segera menghabisi Ko sekarang juga. Karena jika Ko nggak berubah menjadi vampir, maka itu akan membuat para vampir menjadi cemas karena selama ini, vampir sangat menjaga rahasia tentang keberadaan mereka. Kemudian, Hatsuka pun menambahkan bahwa jika Ko ingin Nazuna baik-baik saja, maka Ko pun harus pasrah kepada Hatsuka yang akan segera mengubah Ko menjadi vampir. Tapi lagi-lagi, Ko pun langsung menolaknya karena Ko hanya ingin menjadi vampir dengan bantuan dari Nazuna. Bahkan walaupun Hatsuka sudah memaksa Ko untuk pasrah, namun Ko pun masih keras kepala dan berkata kalau dia hanya ingin jatuh cinta kepada Nazuna dan hanya Nazuna yang boleh mengubahnya menjadi seorang vampir. Lalu karena Ko sangat keras kepala, Hatsuka pun akhirnya melepaskan Ko lalu membiarkan Ko untuk pergi menolong Nazuna. Tapi ketika Ko sampai di apartemen Niko, Ko pun hanya melihat beberapa meja yang udah hancur akibat pertarungan yang baru saja terjadi. Namun Niko pun menjelaskan kalau dia gak melakukan apapun kepada Nazuna. Dan karena merasa khawatir kepada Nazuna, Ko pun segera pergi mencari Nazuna yang menghilang di malam itu. Sementara di lain sisi, Nazuna pun segera meminta maaf kepada Ko karena Nazuna berniat untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Namun, di saat Nazuna akan membeli minum di mesin kaleng, datanglah Ko yang segera meminta maaf kepada Nazuna karena sudah membuat Nazuna bertengkar dengan Niko. Dan setelah memikirkan semuanya, Ko pun akhirnya memutuskan untuk tetap berusaha menjadi vampir walaupun harus dikejar oleh Anko yang merupakan seorang pemburu vampir. なんてさせない俺といよう